Jangan kau persembahkan jiwamu, jangan kau persembahkan dirimu, jangan kau persembahkan sujudmu, jangan kau persembahkan amalmu, jangan kau persembahkan tenagamu, illallah, kecuali hanya untuk Allah. Itu artinya alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Sungguh aku dijadikan oleh Allah bagi kalian sebagai nadhirun, pemberi peringatan, wa basyirun, pemberi kabar gembira. Berikutnya ayatnya nih, gabungan antara peringatan dengan kabar gembira. Apa peringatannya? Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wa anistaghfiru rabbakum. Ayo, kalian mesti perbanyak dan rajin yang namanya istighfar. Minta ampun pada Allah yang banyak. Astaghfirullahalazim wa tubu ilaih wa atubu ilaih. Jadi ucapan yang paling cakep, yang paling banyak untuk diperbanyak, yang paling bagus untuk diperbanyak, khususnya di hadapan ujian corona ini, apa? Astaghfirullah wa atubu ilallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Doa yang mesti diperbanyak, doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Tuhan, sungguh kami telah menganiaya diri kami dengan berbanyak dosa. Wa illam taghfir lana, kalau engkau enggak berkenan berikan ampunan buat kami. Wa tarhamna, dan engkau enggak berkenan kasihani kami dengan angkat ini penyakit corona, virus corona yang menebar dengan begitu cepat ya Allah. Lanakunanna minal khasirin, maka kami pasti menjadi orang-orang yang merugi. Tuh. Jadi apa peringatannya? Berbanyak istighfar, berbanyak taubat. Apa basyirnya? Apa kabar gembiranya? Dengarkan kabar gembiranya. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Orang kalau hidupnya senantiasa rajin istighfar dan bertaubat kepada Allah, dengar, hidup di dunia Allah berikan mata'an hasanan, hidup yang dipenuhi dengan kesenangan, pun kesenangannya yang baik-baik. Bapak jamaah, kalau sebutan al-mata' yumatti'kum, ini kata para ulama menggambarkan kesenangan duniawi. Kepengen gak dapat kesenangan duniawi? Kepengen gak? Halo, assalamualaikum. Kepengen gak hidup senang di dunia? Kepengen gak hidup senang di dunia? Janji Allah, bukan janji saya. Quran surat Hud ini saksi dan buktinya, dalilnya. Kalau orang rajin beristighfar dan bertaubat, Allah berikan hidup senang di dunia. Jadi mata ini gambaran kesenangan yang bersifat materi, kesenangan duniawi. Ayo coba, kesenangan duniawi. Hidup sehat itu senang bukan? Hidup sehat kesenangan bukan? Aktivitas lancar kesenangan bukan? Barang murah kesenangan bukan? Coba. Sekarang nih kalau nanti ini semua ada lockdown, Itali udah melakukan lockdown. Apa itu lockdown? Orang yang berada di dalam nggak boleh keluar, yang dari luar nggak boleh masuk ke dalam. Allahu Akbar. Saudi per kemarin Jumat sudah menutup penerbangan ke sana. Orang mau umroh nggak bisa. Orang yang di dalam nggak boleh keluar. Ini katanya kalau 2 pekan ini diliburkan sekolah, belum ada perkembangan, Pemda DKI juga akan melakukan lockdown. Orang Bekasi, Bogor nggak boleh masuk Jakarta. Orang Jakarta nggak boleh keluar. PR-nya kalau ini pemberitahuan di waktu kerja,
maka orang-orang yang dari pinggir Jakarta yang berada di dalam kota Jakarta nggak boleh pulang ke rumah. Ayo, bagaimana kira-kira? Heboh nggak dunia? Istri di Bogor, anak di Bogor, suaminya di Jakarta kerja, nggak boleh keluar ke Bogor, nggak boleh pulang ke Bogor. La haula wala quwata illa billah. Itu namanya apa? Lockdown. Lihat Italia, hanya dalam jangka 18 hari dari 20 orang yang terkena penyakit corona, virus corona ini, hanya dalam waktu 18 hari naik 9.000. Coba jamaah sekalian. Allahu Akbar. Kalau Allah udah mau, mudah gak? Mudah gak? Manusia yang sombong bisa gak nggak bisa ngapa-ngapain. La haula wala quwata illa billah. Kami punya orang tua siswa madrasah kami, Madrasah Al-Musannif. Ayahnya ini berada di kapal pesiar. Sekarang dari mana? Dari New Zealand, keliling dunia, namanya pesiar ya, cruiser. Masuk Jakarta, Tanjung Priok nggak boleh. Masuk Tanjung Perak nggak boleh. Terombang-ambing aja di lautan. Itu kapal mewah. Ayo, harta bermanfaat nggak? Makanan habis apa boleh buat? Minggir merapat nggak boleh. La haula wala quwata illa billah. Baru terasa kan kalau hanya ada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolongnya. Manusia nggak bisa nolong. Apa daya? Tuh, coba. Maka Allah katakan kalau orang mau rajin beristighfar dan bertaubat, Allah akan berikan kesenangan dunia. Tapi kesenangannya yang baik-baik. Ada kesenangan yang buruk, ada kan? Ada. Ini kesenangan yang baik Allah berikan. Janji Allah ini, yumatti'kum mata'an hasanan. Kata kuncinya apa? Rajin istighfar dan bertaubat. Nanti ada kehidupan urusan bahagia hati. Al-Quran gambarkan namanya hayatan thayyibah. Kalau tadi mata'an hasanan, kaitannya dengan yang bersifat duniawi dan materi. Ada yang in materi, kejiwaan, ketentraman batin, bahagia hati. Itu namanya hayatan thayyibah. Bapak ibu jamaah mau dapat satu apa dua? Mau dapat mataan hasanan saja, apakah sekaligus hayatan thayyibah? Ustaz Ali, yang enak gimana kira-kira? Ya? Ada orang Allah kasih mataan hasanan, ya walaupun tinggal di Pondok Indah, walaupun mobil cuman Alphard, Mercedes-Benz dan Innova, walaupun anak pinter-pinter, istri cantik-cantik, tapi hatinya bahagia, enak gak hidup kira-kira? Hah? Enak gak kira-kira? Rumah di Pondok Indah, nggak ada debitor yang nguber-nguber, ya, mobilnya mewah-mewah, makanan enak-enak, hati tenang, kira-kira mau nggak begitu? Hati bahagia, enak nggak begitu? Hati tentrem, mau nggak begitu? Ada orang yang berikutnya, rumah dipetakan sempit, motor aja susah masuk, mobil nggak punya, tukang nagih datang terus, enak nggak kira-kira? Enak mana yang pertama tadi? Walaupun hidupnya di Pondok Indah tinggalnya, mobilnya mewah-mewah, keluarganya semua lengkap, makanan minuman tersedia, rekening gendut, tapi hatinya tenang bersama Allah. Enak mana kira-kira? Ya mah. Enak mana? Ada yang berikutnya, tinggal di rumah mewah, ya, tongkrongan boleh mewah, gaya hidup boleh mewah, tapi hati nggak tenang. Pilih mana kira-kira? Atau pilih yang keempat, tinggal dipetakan, rumah cuma sekamar, makanan apa adanya, tapi jiwanya tenang, tentram, nggak ada yang mengusik. Kira-kira dari empat macam ini mau pilih yang mana kira-kira? Yang pertama ya, Pak Hadi, pilih yang mana Pak Hadi? Yang pertama tadi
Orang yang Allah berikan mataan hasanan disertai hayatan thayyibah. Allah. Kira-kira mau yang ini enggak? Baik, sekarang mataan hasanan udah dapat kan resepnya? Mau dapat mataan hasanan apa tadi? Berbanyak istighfar dan berbanyak taubat. Ayo, kita pindah ke Quran surah An-Nahl. An-Nahl. Kita mau tahu bagaimana cara menggapai hayatan thayyibah. Ini belum rapi nih tadi nih, sekedar pindah dulu biar nggak penasaran. Surat keberapa? 16. Halaman Qurannya halaman 278. 278. Manusia emang begitu ya, maunya enak dua-duanya ya. Masya Allah. Baik, ayat 97 ya. Dengarkan bagaimana Allah memberitahukan pada saya dan Anda semua ini. Saya cuma bacain doang, ini pemberitahuan dari Allah buat saya dan Anda semua. Apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah Kalau kepengen hidupnya tentrem bahagia, ya, tentrem bahagia, gemah ripah loh jinawi. Apa bukti? Gemah ripah loh jinawi, makmur, hati tentrem, tenang, ayem. Apa kuncinya? Amalan sholihan. Amalan sholihan, beramal yang soleh. Bapak Ibu kira-kira udah paham belum apa arti soleh itu? Ayo Bapak Ibu, apa yang dipahami dari arti soleh? Pak Bekti, apa maksudnya soleh? Ada yang namanya soleh gak sini? Ada nama soleh gak? Umumnya rata-rata orang memahami soleh dengan terjemah artinya baik ya. Amal soleh, amal baik gitu ya. Orang soleh, orang yang baik. Jamaah sekalian, soleh itu asal maknanya bukan baik, tapi patut lan cocok. Jadi soleh itu amal yang nyocoki dengan apa yang Allah kehendaki. Bahasa mudahnya, amal soleh itu amal yang sesuai dengan panduan Quran. Tuh, namanya amal soleh. Apa sing jare Quran iku soleh, berarti amalnya soleh. Apa yang kata Quran itu layak untuk dikerjakan, patut untuk dilakukan, itu namanya soleh. Nah, setiap amal perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran itu namanya amal soleh. Jadi Allah beritahukan, kalau orang kepingin mendapatkan ketentraman jiwa, kebahagiaan hidup, ketentraman batin, kenyamanan hati, ketenangan hati, maka beramallah sesuai pandu Quran. Paham jamaah sekalian? Enak udah. Kalau orang udah mau berbanyak istighfar dan apa tadi, bertaubat, hidup sejalan dengan Al-Quran, dapat dua-duanya. Hidup senang dunianya, tentram hatinya. Nikmat dunianya, selamat akhiratnya. Selamat dunianya, bahagia akhiratnya. Itu resepnya Al-Quran. Kalau ingin mendapatkan dua-duanya, duniawi materi serba senang, akhirat hati serba tentrem. Mau gak kira-kira? Itu. Baik. Ini di dunia. Tadi Quran surat Hud juga ada, cuma saya belum bacain sengaja. Biar kita fokus dulu menggapai keinginan duniawi kita. Di dua surat ini, di dua ayat ini, kedua-duanya memberitahukan kalau orang tadi di Quran surat Hud,
Orang rajin beristighfar, minta ampun pada Allah dan semua dikembalikan taubat kepada Allah, dunianya Allah jamin dapat kesenangan, di akhiratnya kata Allah wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah akan berikan segala anugerah yang Allah miliki buat orang tersebut yang layak menerima anugerah Allah. Tuh. Jadi di dunia seneng, di akhirat dapat balasan anugerah dari Allah. Tuh buat tadi tuh, yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Sampai kapan hidup seneng? Sampai mati menjemputnya. Kira-kira mau hidup seneng 5-10 tahun ataukah hidup seneng sampai mati? Sampai mati. Mulai dikubur sampai hari kiamat nanti, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, mendapatkan kelebihan dan anugerah dari Allah. Kalau orang rajin istighfar dan bertaubat. Sekarang buat orang yang rajin beramal soleh, perbuatannya senantiasa sesuai dengan Al-Quran. Di dunia Allah berikan hayatan thayyibah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti sungguh kami akan berikan dia kehidupan dengan kehidupan yang tentram, yang nyaman, berkualitas, hatinya enak terus, nggak pernah sumpek, nggak pernah galau, nggak pernah panik. Tuh, kalau mau beramal yang sesuai dengan Al-Quran di akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, wala najziyannahum, dan pasti kami akan berikan balasan ajrahum, atas upah kerja mereka. Mau beramal soleh, Allah berikan balasan bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik dari apa? Dari apa yang mereka kerjakan. Padahal kan kaidahnya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu bergantung perbuatan. Tapi buat orang-orang yang begini nih, yang rajin istighfar, rajin bertaubat, senantiasa beramal soleh, Allah berikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang pernah dikerjakan oleh mereka. Kira-kira mau ndak? Mau ndak kira-kira? Insya Allah. Nah, oleh karenanya lihat nih, kembali ke Al-Baqarah. Karena mengikuti perintah Allah itu merupakan satu hal yang menjadikan ujian bagi keimanan seseorang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal ladzina hadallah. Dibully orang tuh. Kalau udah ngambil satu keputusan, dikomentarin, dibully, enak gak kira-kira? Enak gak? Allahu Akbar. Lihat tuh, alhamdulillah gubernur kita Pak Anies dibully, dicaci maki, tapi apa komentarnya? Apa sikapnya? Santai, santun, jawab dengan yang baik. Alhamdulillah, Allah kasih pemimpin yang model begini, walaupun lingkupnya ibu kota doang. Alhamdulillah. Nggak kebayang saya kalau masa virus corona gubernurnya Pak Jokowi atau yang Ahok, aduh nggak kebayang saya. Orang panik gimana kira-kira? Ini alhamdulillah Pak Anies, Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik, mudah-mudahan Allah jaga beliau. Amin ya Rabbal. Coba tuh, ada nggak pernah lihat komentar yang jelek dari beliau menyikapi musibah begini? Ada nggak? Pemerintah pusat nggak mau nanggung BPJS, banyak tanggungan. Apa kata Pak Anies? Insya Allah kalau pemerintah pusat nggak mengcover, DKI mau pikirin, mau cari biar bisa mengcover. Allahu Akbar. Coba, Subhanallah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Ini bergantung apa? Bergantung kitanya. Allah, kata Rasulullah, akan pilihkan pemimpin buat seseorang yang memilih pemimpin itu bergantung kitanya. Kalau kita yang jelek, Allah bakal kasih pemimpin yang jelek. Jadi bukan Pak Aniesnya hebat, bukan, kitanya yang hebat. Kalau kitanya bertakwa pada Allah, Allah akan pilihkan pemimpin yang bertakwa. Kalau kitanya baik, Allah akan pilihkan pemimpin yang baik.
Kalau kitanya buruk, pemimpinnya Allah pilihkan lebih buruk. Tuh. Nah, makanya ini ayo perbanyak nih ujian di hadapan kita menantang. Bukan main. Salaman aja udah sekarang susah. Betul Pak? Ya, salaman aja susah. Ranah publik udah banyak ditutup. Nah, bagaimana ini? Istirja, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak apa namanya? Istighfar, berbanyak taubat agar kita dapat hidup senang, kembali lagi senang. Enggak repot-repot lagi. Hidup juga tentram, maka berbanyak amal soleh. Wa ma kana Allahu, dan itu apa namanya? Kembali ke arah Ka'bah, mengikuti perintah Allah itu merupakan hal yang besar, yang berat kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan petunjuk, bimbingan. Tuh, menghadapi corona ini besar, tapi ringan bagi orang yang Allah berikan rahmat dan petunjuk. Nah, di mana menjemputnya? Menjemput rahmat Allah, menjemput petunjuk Allah dari Al-Quran, menjemput rahmatnya dengan beristighfar. Tuh, ini kan Al-Quran hadallah ini. Al-Quran apa? Hadallah. Kalau kita mau mendapatkan bimbingan Allah, dekatlah kepada bimbingannya, yaitu Al-Quran. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, berbanyak istighfar dan bertaubat. Tuh. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan amal yang berlandaskan iman yang dilakukan oleh kalian semua. Tuh. Ini kan ayatnya bunyinya imanakum, tapi hakikatnya amal kalian. Karena amal tanpa iman nonsen. Iman tanpa amal juga nonsen. Tuh. Amal mesti berlandaskan iman. Tadi tuh, man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. An-Nahl tadi 97. Siapa orang beramal soleh tapi landasannya iman. Landasannya apa? Iman. Bukan landasan yang lain. Bukan cari pujian, bukan pencitraan, bukan macam-macam, tapi berlandaskan iman. Allah gak akan sia-siakan amal yang landasannya dari iman. Innallaha bin nasi la raufun rahim. Allah itu terhadap hamba-hambanya, jangankan yang gak beriman, ya, jangankan yang beriman, yang gak beriman aja Allah sayangin. Jangankan orang beriman nih, yang gak beriman Allah sayangin, apalagi orang-orang yang beriman. Karena Allah katakan innallaha bin nas, terhadap seluruh manusia, mukminan kana au kafiran, orang beriman maupun enggak, Allah berikan kasih dan sayangnya. Namun kasih sayang yang khusus untuk orang beriman melebihi orang-orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan kelembutan dari Allah dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jamaah sekalian, ini musim corona ini, sampai sekolah besok diliburkan 2 pekan. Ayo kita isi waktu libur itu bersama anak-anak di rumah. Betul gak? Ini anak-anak libur kan sekolahnya? Kira-kira libur mau ke tempat bermain apa di rumah? Kan liburan nih, ya, lagi murah nih, tiket lagi murah. Hah? Gimana kira-kira? Taman Safari lagi diskon. Kira-kira mau ke sana apa mau di rumah aja? Takhalli, di rumah aja kumpul sama anak-anak. Kapan punya waktu kira-kira? Saya mau tanya, kalau konsep libur 2 pekan ini terlaksana, berarti kan ada sistem belajar di rumah ya? Online kan? Saya mau tanya, bapak ibu yang pada kerja setiap hari, ya, kalau libur sekolah kan biasanya nggak di rumah kan? Jalan-jalan, anaknya liburan sekolah, bapaknya ada libur juga. Sekarang waktunya kumpul di rumah bersama anak dan istri, keluarga. Ngapain? Ajak anaknya belajar online. Kemudian isi waktu dengan baca Al-Quran. Di rumah berbanyak istighfar dan taubat. Kira-kira hidup seneng gak kira-kira? Jadi Allah tuh, Allah berikan kesenangan. Hidup hati tentrem gak kira-kira? Tentrem. Kemesraan kembali. Romantis bertambah. Betul gak? Oh, di rumah aja deh, di rumah. Baca istighfar bareng-bareng, baca Quran bersama-sama. Ayo, nah, kita bagi Al-Quran yuk.
ayah setengah juz, bunda setengah juz, anak seperempat baca rapi Qur'annya, Allahu Akbar. Betul. Lihat di Kuwait, sampai sholat aja dianjurkan di rumah, muadzin ganti yang hayya 'alas sholahnya, hayya 'alal falahnya, yang asalnya panggilan untuk ke masjid, apa disuruhnya? Ala sallu fi buyutikum, ala sallu fi rihalikum. Ayo sholat di rumah aja, jangan kemana-mana. Coba tuh di Kuwait tuh, Timur Tengah udah begitu sekarang. Disuruh orang jangan kemana-mana. Allah, kira-kira berpengaruh sama ekonomi? Berpengaruh sama ekonomi? Mall sepi nggak nantinya? Pasar sepi nggak? Kasihan nggak sama yang jualan? Kasihan nggak? Kalau mau ajak di pasar semua, berbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, biar kembali hidupnya senang, hidupnya gembira, hatinya bahagia. Betul? Baik, sekarang amalan yang perlu diperbanyak adalah baca Al-Quran. Yang kedua, sholawat buat Nabi kita Muhammad, karena sholawat ini termasuk amalan yang menjemput rahmat dan ampunan Allah. Karena sholawat ini istimewa jamaah sekalian. Walaupun nanti buat bulan Sya'ban, ini sholawat ini adalah jemputan yang paling cepat untuk menjemput ampunan dan rahmat. Kenapa jamaah sekalian? Pertama alasannya, karena satu-satunya amalan yang sebelum Allah perintahkan umat melakukan, Allah beritahukan bahwa Allah dan para malaikatnya melakukan hal itu. Quran surat Ahzab ayat 56, Allah beritahukan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersolawat buat Nabi. Allah curahkan rahmat dan ampunannya buat Nabi setiap waktu. Malaikat bacain istighfar dan istirham buat Nabi setiap waktu, tiada henti. Baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang mengaku beriman kepadaku, sallu alaihi wasallimu taslima, baca selawat untuk nabiku, baca selawat untuk nabiku, dan ucapkan salam untuk nabiku. Tuh, yang aku beriman kudu rajin selawat dan salam buat Nabi. Kemudian Nabi beritahukan, satu kali kita baca selawat, baca Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad, sekali doang tuh, sekali. Allah berikan rahmat dan ampunan buat orang yang baca selawat sekali tadi 10 kali. Jamaah, kira gimana kira-kira? Kalau tadi ampunan, ini rahmat lagi tambah. Arti rahmat apa sih? Enggak tega. Allah enggak tega ngasih kita corona kalau kita rajin baca selawat. Kalau Quran dahsyat lagi, hitungannya bukan satu ayat jemput rahmat dan ampunan, tapi satu huruf dapat 10 rahmat dan ampunan. Enak gak kira-kira jemaah? Jadi amalan yang paling bagus untuk menghadapi, mencegah corona, baca Quran yang rajin, sholawat yang banyak, istighfar dan taubat udah pasti. Tuh, 3 tuh amalannya. Nah, yang zahirnya dengan berbanyak sedekah. Sedekah ini juga menjemput rahmat dan ampunan Allah, menolak wabak dan bala, itu sedekah. Nah, sekarang jangan lupa, punya uang sedekahin, punya makanan bagi orang lain, jangan lupa makan dan minum baca bismillah. Tuh. Nah, kalau nama Allah yang perlu sering dibaca, dipanggil-panggil dalam kondisi seperti ini adalah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Tuh, tiap sholat baca ya Latif, jangan kurang dari 129 kali. Baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan kurang dari 40 kali. Baca ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin 11 kali. Jangan kurang baca habis sholat. Ayo jemput rahmat Allah.
Allah ini berikan ujian tujuannya la'allahum yarji'uni, agar hamba-hambaku mau kembali menghadapku, mau melihat aku lagi, mau mendekat padaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan ampunan buat kita semua. Allah sembuhkan penyakit orang yang sudah kena penyakit, dan Allah jaga orang-orang yang belum kena penyakit dari bermacam jenis penyakit. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina auladina wal hadirin wal muslimin min ahli al-Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Qur'an amitna bil Qur'an wa anis wahsyata quburina bil Qur'an وأدخلنا واحشرنا مع القرآن وبعثنا مع القرآن أدخلنا الجنة بالقرآن نجنا من النيران بالقرآن وأسكننا على الجنان بالقرآن مع سيدنا محمد سيد أهل القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، عافنا بالقرآن، واعف عنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع نفوسنا، ربيع أرواحنا، ونور أبصارنا، ونور بصائرنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وشفاء لأمراضنا ظاهرا وباطنا، وشفاء لأمراضنا ظاهرا وباطنا، وسعة لأرزاقنا، ومتعة لحياتنا، وطيبة لحياتنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وشفاء لأمراضنا، وسعة لأرزاقنا، وقضا لحوائجنا حسا ومعنى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا بقبول حسن وأنبت لنا نباتا حسنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.